Apakah benar produk digital itu masih legit atau tidak? Apalagi di tahun 2025 ini. Banyak orang berbicara mengenai produk digital, tapi nyatanya banyak juga orang yang komplain. Kok bisa begitu? Kenapa sih? Nah, kita akan bahas di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini hari Minggu tanggal 9 Februari. Sebentar lagi menuju bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mulai berjualan produk digital di bulan Ramadan, ada info mungkin yang sangat menarik ya teman-teman ya. Ketika kan baca tadi di beberapa sosial media, beberapa sih cuma satu sosial media, ada yang komplain. Dan ternyata ada sebagian besar orang yang menseriusi berjualan produk digital ini ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang menjadi kendala. Nah, buat teman-teman semua, terutama bagi para pemula yang baru saja menjadi kreator di produk digital, nah kalau teman-teman belum nonton konten yang sebelumnya, boleh cek aja di channel ini teman-teman ya kan. 4 hari ke belakang, 4 video ke belakang itu ngebahas mengenai semua step untuk berjualan produk digital. Namun kita produk digital ini masih legit atau tidak? Belum kita membahas mengenai kelejitan produk digital, kita akan bahas dulu. Ada orang yang berkata seperti ini. Nah, bayangkan ya, ada sebuah platform yang padahal cukup bagus dan kemudian terjadi mungkin hiruk pikuk di dalamnya terjadi carut marut, yaitu bagian dari persoalan yang memang harus dipertimbangkan oleh si owner. Semakin besar platform tersebut, semakin besar pula ujiannya. Nah, begitupun kita teman-teman ya, sebagai kreator produk digital pemula, ini harus menjadi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah teman-teman semua diusahakan harus menguasai produk kalian. Bagaimana cara menguasai produk tersebut? Yaitu dengan skill kalian. Hati-hati, jangan sampai beli produk yang nantinya kalian akan malah mendapatkan hasil yang nggak diharapkan. Contoh, misalnya teman-teman beli video-video yang nggak jelas, kemudian kalian jual sebagai kelas kalian dan diklaim dengan nama kalian. Itu sangat berbahaya. Jangankan legit teman-teman ya. Baru sekali jualan, trustnya langsung hilang, itu udah nggak legit lagi. Itu berbahaya teman-temannya. Nah, yang kedua adalah ketika kalian baru pertama kali berjual produk digital, pilihlah platform yang tepat teman-teman ya. Kalau kalian misalnya belum punya modal, bisa pakai misalnya teman-teman kita sebut merek, ada LinkedIn, ada Mayor ID, ada Kliki teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman pelajari setiap platform tersebut, pilihlah platform yang tepat dari segi user experience-nya, yaitu apakah orang-orang mudah melakukan pembayaran dan orang-orang itu apakah mudah melakukan check out ya teman-teman ya. Nah, yang keduanya adalah teman-teman juga harus siap ketika berjual produk digital, itu ada orang yang tanya-tanya ya, terlepas mau beli atau enggak ya, kalian tetap harus fast respon. Karena teman-teman semua ya, untuk produk digital ini sangat berbeda sekali dengan produk fisik. Kalau produk fisik mereka bisa lihat bentuknya, tapi kalau produk digital kita bisa paham apa yang akan dipelajari, tapi kita tidak tahu isinya. Tidak sedikit orang-orang yang terjebak karena kreator yang tidak bertanggung jawab, hanya menjual video-video milik orang lain dan kemudian berani dipasarkan di Meta Ads, hanya money oriented teman-teman semua. Nah, yang kedua adalah dengan semakin banyaknya fenomena flexing, ini hanya akan menambah market menjadi lebih jenuh lagi. Jika di awal-awal kemunculan produk digital, itu orang pasti penasaran. Sesuatu yang membuat orang penasaran itu teman-teman, terutama dari sisi ya poverty ya, kekayaan, kemudian teman-teman ya, kemudian wealth ya, yang namanya bagaimana cara mendapatkan uang dengan cara mudah, pasti orang penasaran. Tapi ketika orang sudah masuk ke dalam, orang akan semakin pintar teman-teman semua. Itu yang hati-hati. Cara pemasaran adalah bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika kita mau memasarkan produk digital milik kita ya, terlepas teman-teman mau pakai platform tertentu atau mau bangun website sendiri. Nah, yang terpenting adalah teman-teman bisa meraih misalnya ya target pertama kalian. Kita nggak perlu muluk-muluk deh. Kalau kita misalnya mau berjual produk digital, minimal 1 juta pertama dulu deh kita targetin ya. Mau langsung ke 10 juta bisa banget, tapi kan itu butuh effort ya. Selain butuh effort, kita juga butuh yang namanya modal cuan atau modal duit.
Nggak mungkin seujug-ujug teman-teman ketika baru sehari jualan bisa langsung FYP kontennya, itu butuh proses, jarang sekali ada, tapi jarang teman-teman ya. Nah, kata jarang ini berarti kan ada perbandingannya. Misalnya orang yang FYP dalam satu kali posting bisa bisa aja 1:100 atau 1000:1 ya teman-teman ya, atau 1:5000 atau 1:10.000. Nah, kita make it sense aja, kita bikin rasional saja teman-teman ya. Nah, seperti contohnya subscriber yang di bawah ini ya, yang komen ya, beliau 7 bulan berjuang baru bisa dapetin 2 digit. Itu sangat make sense, itu sangat rasional. Karena kita membutuhkan sebuah riset yang luar biasa, membutuhkan pendekatan terhadap audiens juga yang luar biasa, dan juga memahami strategi untuk mempromosikan produk kita. Seandainya kita hanya mengandalkan flexing saja, apakah orang-orang akan percaya? Belum tentu loh teman-teman ya. Kenapa? Jika kalian hanya terus-terusan mengandalkan flexing tapi kalian tidak menunjukkan skill atau video, kalian bisa jadi market jenuh. Dan pada akhirnya orang-orang ngerasa terus cuma flexing doang, bacot doang kali gitu. Meskipun itu benar teman-temannya. Nah, kalau kita bicara masalah legit atau tidaknya, akan ngerasa ini masih sangat legit sekali. Terlepas kalian mau sebagai kreator ataupun sebagai affiliate marketer. Toh banyak juga produk-produk digital, misalnya kalau teman-teman mau jadi affiliate marketing, yang bisa kalian pasarin dan tidak perlu pusing mikirin harus bikin produk setiap harinya, harus ngurus member setiap harinya. Nah, ketika kita misalnya pengen mendapatkan kegurihan nih atau kelejitan dari produk digital, berarti kan harus paham dulu bagaimana cara maintenance customer. Yang keduanya bagaimana cara mempromosikan selain dari sosial media, kalian juga bisa mempromosikan melalui yang namanya smart list audience. Karena dipungkiri atau tidak, bermain produk digital itu sama dengan kita sedang membangun bisnis sendiri. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berhasil karena mereka berpikir bahwa ini adalah bisnis yang perlu diseriusi. Tapi kalau seandainya teman-teman hanya FOMO doang ya teman-teman ya, fear of missing out, atau ya ikut-ikutan doang, akan nggak yakin teman-teman bisa mendapatkan hasil maksimal. Ya meskipun kalian punya modal, tapi pada akhirnya akan mengalami kejenuhan. Karena apa? Skill kita, kemampuan kita, kemauan kita itu akan berbeda dengan orang-orang yang ingin membangun bisnisnya. Karena seorang pebisnis itu pasti harus punya mental yang kuat, kemauan yang keras, kemudian scale up kemampuan, analisa diri sendiri, analisa kekurangan produk seperti apa. Nah, disinilah kalau kita mau dapat kegurihan namanya produk digital, itu harus dipertimbangkan, nge-branding akun kalian, nge-branding diri kalian, kemudian membangun video yang bisa meningkatkan kepercayaan dari audiens, itu sangat penting banget. Kalau seandainya kalian ikut-ikutan orang, kemudian tiba-tiba flexing, kemudian over promise, itu yang bahaya. Dan agak pun salah satu korban ketika ikut satu kelas yang isinya over promise dan ternyata mentornya juga pengetahuannya masih dangkal teman-teman ya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi aku tidak skeptis, tapi itu adalah akan anggap bagian dari batu loncatan. Ketika kita akan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, pasti kita akan mendapatkan tantangan terlebih dahulu. Nah, kebanyakan orang itu terlalu bernafsu sehingga ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia langsung menghujat dan pada akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kalau menurut Akang ini masih legit banget. Tapi teman-teman semua harus dipahami kesimpulannya. Yang pertama, pahami dulu apakah produk kalian itu sesuai dengan kebutuhan para audiens. Yang kedua, apakah skill kalian itu bisa menyelesaikan masalah audiens. Yang ketiga, teman-teman bisa pilih platform yang bisa mendukung perkembangan bisnis kalian. Yang berikutnya, teman-teman juga bisa mulai membangun value dan juga memberikan hal-hal yang baik ya teman-teman ya, supaya hasil akhir nanti itu lebih berkah lagi. Dan yang paling utama, ini yang terakhir tapi paling utama, jangan lupa buka jalur langit. Kenapa? Ketika teman-teman semua mendekat kepada Tuhan, ya insya Allah, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Kalau seandainya teman-teman merasa kesulitan, maka bukalah jalur langit. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke. Nah, di sini aja, nggak panjang-panjang kontennya. Mungkin next kita akan bahas gimana jual produk digital yang sangat menarik untuk di bulan Ramadan nanti. Kita prepare dari sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.